Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat video terbaru dari channel YouTube Penelusuran Amatir. Oke sobat penelusuran amatir, sudah siapkah kalian untuk mendengar cerita-cerita misteri yang akan kita bagikan di channel YouTube Penelusuran Amatir? Oke sobat penelusuran amatir, ini dia ceritanya. Cerita Prabu Siliwangi di Luwung Sancang. Luwung Sancang atau hutan Sancang di Kabupaten Garut, Jawa Barat merupakan salah satu hutan yang eksotis dengan beragam flora dan faunanya. Namun hutan Sancang juga menyimpan cerita Prabu Siliwangi yang hingga kini masih menjadi misteri. Bukan rahasia lagi jika Luwung Sancang erat dikaitkan dengan sosok Prabu Siliwangi, sebab melegenda yang paling tenar di masyarakat tersebut jika kerajaan Jajaran itu terakhir kalinya terlihat di sana dan berubah menjadi macan putih. Dalam sebuah jurnal karya Rosyadi berjudul Legenda-Legenda Keramat di kawasan Sancang, Kabupaten Garut, dikisahkan momen tersebut terjadi di abad ke-16. Kala itu Prabu Siliwangi yang digambarkan sebagai sosok raja yang bijaksana, gagah perkasa dan sangat teguh dihadapkan dengan anaknya sendiri, Raden Sagara atau yang lebih dikenal dengan Prabu Kian Santang. Anak ketiga dari pernikahannya dengan Nyi Mas Subanglarang itu menjadi seorang muslim yang mengajak Prabu Siliwangi menjadi seorang muslim pula. Prabu Siliwangi yang dikisahkan memegang teguh ajaran yang kepercayaannya yang ditanamkan leluhurnya jelas menolak. Jika kemudian memutuskan meninggalkan kerajaan Pajajaran yang dipimpinnya dan mengembara ke arah selatan Jawa Barat. Hingga tiba di Luwung Sancang, aksi itu dilakukan Prabu Siliwangi demi menghindari pertumpahan darah dengan anaknya sendiri. Sancang konon dipilih menjadi tempat pelarian karena di tempat tersebut terdiri kerajaan Sancang yang tak lain dipimpin adiknya sendiri, Maharaja Dilewa. Prabu Kian Santang yang tak menyerah terus berupaya mengejar Prabu Siliwangi hingga menginjakkan kaki ke tempat tersebut. Namun sayang, sang ayah memilih untuk menghilang dengan mengubah dirinya menjadi macan yang lebih dikenal Garut saat yang dengan istilah Maung Sancang. Dikatakan Rosyadi dalam jurnal tersebut, Prabu Siliwangi sempat menorehkan beberapa kata pada kulit sebatang pohon kayu menggunakan pisau pangot. Dengan bunyi kata yaitu Kaboa panggih kaboa moal tapak lacak kaula ku anak incu. Selesai menorehkan kalimat itu, Prabu Siliwangi pun merubah wujud menjadi seekor maung loreng yang sangat besar. Demikian para pengiringnya katanya. Kisah itulah yang selama ini dipercayai banyak orang termasuk masyarakat Luwung Sancang perihal legenda Prabu Siliwangi. Seperti yang diungkapkan salah satu warga Garut Selatan yang pernah bermukim lebih dari 20 tahun di kawasan Sancang bernama Enur. Iya, menurut dongeng kan Prabu Siliwangi mau disunati sama Prabu Kian Santang, kemudian lari ke Sancang dan merubah dirinya menjadi maung, katanya. Senada dengan Enur, sejarawan Garut Warjita juga mengungkapkan hal serupa. Menurut Warjita, selama ini cerita itu yang berkembang dan menjadi kepercayaan masyarakat akan Sancang dan Prabu Siliwangi. Memang benar, legenda yang paling dipercayai masyarakat adalah itu, Prabu Siliwangi tilem atau menghilang di Luwung Sancang saat dikejar anaknya Prabu Kian Santang, ujar Warjita. Lantas apakah cerita tersebut benar adanya atau hanya mitos belaka?